بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah adalah Dewa Bulan dalam ritual agama kaum penyembah berhala. Dan Islam dituduh telah banyak mengadopsi ajaran agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan hikmah serta saling menasihati dalam kebajikan. Hasanah hari ini mengulas tafsir surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, surat yang pendek ini kebanyakan sudah banyak yang hafal, tapi tahukah Anda, fadilah surat ini begitu besar. Surat yang mengandung makna tauhid ini menjadi landasan bagi umat Islam pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in untuk meraih kejayaan. Dengan keyakinan tauhid, umat Islam kala itu menjadi umat pilihan yang berhasil menaklukkan berbagai kerajaan besar di dunia. Nah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Al-Ikhlas sebagai bekal dalam kehidupan ini? Suatu saat baginda Rasulullah sempat kedatangan kaum musyrikin dan meminta Rasulullah untuk menggambarkan sosok Tuhannya. Gambarkan kepada kami bagaimana Tuhan engkau. Lalu Allah menurunkan surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai akhir. Surat ini diturunkan di Mekah. Argumen ini diperkuat dengan peristiwa penyiksaan Bilal bin Rabah oleh majikannya setelah memeluk Islam. Saat disiksa, Bilal berseru sambil menahan rasa sakit. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ucapan Bilal ini terinspirasi dari surat Al-Ikhlas. Tapi ada perawi hadis seperti Ibnu Jarir yang berpendapat surat Al-Ikhlas diturunkan di Madinah. Dalam riwayat lain yang datang kepada Rasulullah adalah kaum Yahudi Khaybar. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan para malaikat dari tirainya, Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, iblis dari kobaran api, langit dari awan dan bumi dari buih air. Oleh karena itu, beritahukan kepada kami bagaimana hakikat Tuhanmu itu." Rasulullah belum menjawab pertanyaan itu, hingga Jibril datang dengan membawa surat Al-Ikhlas. Kontradiksi ini menurut Abu A'la Al-Maududi karena surat ini diturunkan berulang-ulang di Mekah dan di Madinah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini menegaskan keesaan Allah dan menolak semua yang mempersekutukannya. Surat ini disebut juga Al-Asas, At-Tauhid, Al-Iman karena berisi pengajaran tentang Tauhid. Meskipun bernama Al-Ikhlas, tak ada satupun kata Al-Ikhlas yang digunakan dalam ayat-ayatnya. Ikhlas sering dimaknai ketulusan. Keikhlasan atau ketulusan adalah perbuatan hati yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah semata. Inilah ruh dari setiap perbuatan kita. Bisa saja kita berbuat banyak kebaikan, tapi lebih banyak didorong oleh rasa riya, bukan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas berkaitan dengan kisah Suraqah bin Malik. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum musyrikin Arab membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menyerahkan Muhammad meski kepalanya saja, akan dihadiahi 100 ekor unta paling mahal dan bagus. Suraqah tergiur dengan hadiah besar itu. Suraqah pun memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah dengan pedang siap terhunus. Saat sudah mendekati Rasulullah, kuda Suraqah terperosok seolah-olah kaki kuda itu dihisap pasir gurun. "Ampuni aku Muhammad." Rasulullah kemudian berdoa,
untuk membebaskan Suraqah dari jebakan pasir gurun. Setelah Rasulullah melanjutkan perjalanan, Suraqah kembali menyusulnya untuk membunuh Rasulullah dari belakang. Lagi-lagi kuda Suraqah terperosok dan terbenam ke pasir. Suraqah pun tunduk dan bersimpuh di depan Rasulullah. "Ya Muhammad, Tuhanmu demikian hebat. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia terbuat dari bahan lebih mulia dari emas dan perak?" Rasulullah tertegun. Lalu turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Ahad sering diartikan Maha Esa. Allah itu Esa dalam keagungan dan kebesarannya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Tempat makhluk menyandarkan segala kebutuhannya kepadanya. Dalam tafsir lain, As-Somad adalah Maha Hidup dan Maha Kekal. As-Somad adalah pemimpin yang kekuasaannya sempurna. Maha Agung yang keagungannya sempurna. Maha Mengetahui yang ilmunya sempurna. Maha Bijaksana yang sempurna dalam hikmahnya. Karena kesempurnaan inilah Allah tidak membutuhkan manusia, sedangkan manusia tergantung padanya. Lihatlah bagaimana semua organ tubuh kita bekerja. Apakah kita yang memerintahkannya? Siapakah sesungguhnya yang memerintahkannya untuk bekerja secara sempurna? Hanya Allah. Karena itulah kita selalu bergantung padanya. Perhatikan juga bagaimana hewan-hewan mendapat makanannya. Siapakah yang menjamin semua rezeki makhluk di bumi ini? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Bumi dan seluruh alam semesta ini bekerja sesuai dengan perintahnya. Semuanya diatur oleh Allah yang maha sempurna kekuasaannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah ayat yang membantah keyakinan kaum musyrikin Arab bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Sementara kaum Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Sedangkan kaum Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Allah Azza wa Jalla tidak ada yang serupa dengannya. Mustahil baginya memiliki anak sebagaimana makhluk yang membutuhkan anak untuk kesinambungan keturunannya. Dalam surat Al-An'am ayat 101, Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Zat dan kekuasaan Allah itu mutlak, melampaui batasan pikiran manusia. Tak ada yang setara dengannya, baik kekuasaan maupun kesempurnaannya. Rasulullah pernah memberi tantangan kepada para sahabatnya untuk mengkhatamkan membaca Al-Quran dalam semalam. Tidak ada sahabat yang berani dan Umar pun menganggap itu mustahil. Yang mengejutkan, Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih berusia muda menyanggupinya. Lalu, Ali pun membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Rasulullah membenarkannya. Membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi, jika membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Keutamaan Al-Ikhlas banyak diulas dalam berbagai hadis. Misalnya disebutkan, orang yang rutin membaca Al-Ikhlas, jasadnya tidak akan membusuk di dalam kubur.
dan ia akan dibawa malaikat dengan sayapnya melintasi Siratul Mustaqim menuju surga. Inilah rahasia yang saat ini banyak terungkap. Jasad orang-orang yang soleh tak membusuk meski sudah dikubur bertahun-tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, suatu waktu ia bersama Rasulullah di Tabuk. Tiba-tiba cahaya matahari meredup tak seperti biasanya. Malaikat Jibril saat itu memberitakan fenomena alam ini karena 70.000 malaikat turun ke bumi untuk menyambut sahabat Rasulullah yang saat itu wafat. Rupanya ia sering membaca surat Al-Ikhlas. Dalam riwayat Ibnu Abbas, saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, melihat aras di atas 360.000 sendi yang jarak antara sendi selama 300.000 tahun perjalanan. Pada setiap sendi terdapat padang Sahara sebanyak 12.000 yang luasnya dari timur ke barat. Di setiap padang Sahara terdapat 80.000 malaikat yang membaca surat Al-Ikhlas dan berdoa agar pahalanya diberikan kepada orang yang gemar membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Semua penyiksaan dan penderitaan tidak ada artinya demi mempertahankan keyakinan tauhid. Mereka rela tubuhnya dicabik-cabik daripada kehilangan akidah. Inilah yang sudah dibuktikan oleh para sahabat as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah orang pertama memeluk agama Islam dan mengakui kerasulan Muhammad SAW. Inilah beberapa contoh sahabat mulia yang sudah dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah. Bilal, dialah muazin pertama yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat peristiwa penaklukan kota Mekah. Bilal lahir dari seorang budak berkulit hitam bernama Hamamah. Karena itulah ia sering dipanggil Ibnu Saudah, yang artinya putra wanita hitam. Setelah orang tuanya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy, untuk menjadi budaknya. Bilal termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah diketahui majikannya telah memeluk agama Islam, Bilal diseret, kemudian disiksa dan dianiaya. Bilal menderita siksaan yang berat. Tubuh dibiarkan terbakar terik matahari dan disiksa di atas padang pasir. Tubuhnya dicambuk hingga berdarah-darah. Namun Bilal hanya bisa berkata, "Ahad, Ahad." Siksaan bertambah berat. Batu besar menindih dada Bilal supaya Bilal menyerah dan meninggalkan agama Islam. Namun Bilal kembali merintih dengan ucapan tauhid, "Ahad, Ahad." Tapi Umayyah bin Khalaf tak bosan untuk terus menyiksanya. Jika tak mau mencaci Muhammad dan kembali kepada agama kafir Quraisy, cukuplah bagi Bilal untuk memuji Lata dan Uzza. Namun Bilal terus memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, kaum musyrik Quraisy tidak berani menganiayanya karena dilindungi oleh keluarga dan sukunya. Tapi bagi para hamba sahaya, tidak ada yang membela mereka. Abu Bakar akhirnya mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal dengan harga berlipat 9 uqiyah emas. Berkatalah Umayyah, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, aku pun tidak akan ragu untuk menjualnya." Dan Abu Bakar pun membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku pun tidak akan ragu untuk membelinya." Setelah menjadi orang merdeka, Bilal selalu menyertai Rasulullah kemanapun. Bilal ditunjuk Rasulullah sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan setelah selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal tak kuasa lagi untuk mengumandangkan azan. Bilal hanya sanggup menjadi muazin selama 3 hari. Suaranya selalu terhenti karena isak tangis saat hendak mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammad. Bilal larut dalam tangisan, teringat dengan kekasihnya yang agung yang begitu dicintainya. Asyhadu anna Muhammadan.
Keteguhan tauhid juga ditunjukkan oleh keluarga Yasir. Keluarga Yasir juga termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Keluarga hamba sahaya ini disiksa dan dianiaya oleh Abu Jahal. Bahkan Sumayyah, istri Yasir, gugur sebagai syuhada pertama dalam sejarah Islam. Abu Jahal tak kuasa menahan amarahnya saat caciannya dibalas oleh Sumayyah dan menamparnya. Abu Jahal pun langsung menghujamkan tombak ke perutnya. Dengan keyakinan tauhid, Yasir beserta istri dan anaknya, Ammar, menahan siksaan di tengah gersangnya padang pasir. Pada suatu hari, Rasulullah mengunjungi mereka, kemudian Ammar memanggilnya. "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai puncak." Maka Rasulullah berkata, "Sabarlah wahai Aba Yaqdon, sabarlah wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga." Rasulullah sering berkunjung ke tempat disiksanya keluarga Yasir dan mengagumi ketabahannya. Suatu saat orang-orang musyrik membakar tubuh Ammar bin Yasir dengan api. Dan saat Rasulullah lewat, kemudian memegang kepalanya dan berdoa, "Hai api, jadikanlah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Inilah ujian yang besar bagi orang-orang beriman, sebagaimana Allah berfirman, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Begitu beratnya siksaan yang dirasakan Ammar hingga ia sering tak sadarkan diri. Dan saat Ammar dipaksa untuk memuja berhala-berhala mereka, Ammar pun berucap tanpa sadar. Setelah siksaan berhenti, Ammar baru tersadar apa yang diucapkannya. Dan ia menangis membayangkan azab Allah yang akan diterimanya. Saat Rasulullah menemui Ammar, beliau menghiburnya sambil tersenyum. "Jika mereka memaksamu lagi, tidak apa, ucapkanlah seperti yang kamu katakan tadi." Kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat dalam surat An-Nahl. "Kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan." Ammar mendapat kedudukan istimewa di mata Rasulullah. Rasulullah bersabda, diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Ia selalu terlibat dalam berbagai peperangan besar bersama Rasulullah melawan kaum kafir. Saat terjadi konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Ammar meski sudah berusia senja 93 tahun, ikut berperang dan berada dalam barisan menantu Rasulullah. Ammar gugur sebagai syuhada dalam perang Siffin melawan pasukan Muawiyah. Kisah keteguhan tauhid ditujukan oleh umat Islam generasi awal. Berbagai kemenangan berhasil diraih umat Islam. Berkat pertolongan Allah, pasukan Rasulullah mengalahkan pasukan kafir yang berjumlah lebih besar. أحد 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 أحد. Inilah ucapan yang menjadi daya magnet kekuatan bagi umat Islam. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan para sahabat utamanya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam bertambah luas hingga Persia, Mesir, Syam, Irak, hingga Azerbaijan. Pasukan Islam berhasil menaklukkan Suriah dan Palestina yang saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Dalam Perang Yarmuk, pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil mengalahkan kekuatan militer Bizantium yang sangat terkenal. Menjelang tahun 641 Masehi, pasukan Islam telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah. Perluasan kekuasaan Islam juga menyebar hingga Iran. Dalam pertemuan Qadisiyah pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia. Dan berbagai penaklukan terus menembus seluruh wilayah Iran hingga Afrika Utara. Inilah kejayaan Islam yang telah dibuktikan oleh para sahabat Rasul yang memegang teguh keyakinan tauhidnya. Kalimat tauhid yang berupa kalimat Allahu Ahad dan Allahu Somad biasa ditulis dalam uang dinar pada zaman kekhalifahan Islam. Kalimat ini sebagai slogan negara Islam bersama dengan dua kalimat syahadat. Kalimat ini menjadi kekuatan bagi umat Islam sekaligus pengingat
harta dunia bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Hidup di dunia hanya sementara, dan harta hanya sebagian sarana untuk mengabdi kepada Allah. Hanya kepada Allah lah tempat bergantung, bukan kepada dunia, apalagi hanya sekeping dinar. Keyakinan tauhid inilah yang telah membawa umat Islam menjadi pemimpin dunia. Namun, jika keyakinan tauhid ini sudah bergeser sesuai dengan sunatullah, Allah membalikan umat Islam menjadi umat tak berdaya. Di manakah posisi kita saat ini? Mampukah kita mengembalikan kejayaan yang dulu pernah kita raih? Keyakinan tauhid adalah sebuah anugerah dan hidayah dari Allah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Hidayah mutlak milik Allah, tapi hidayah Allah juga tergantung pada proses ikhtiar yang dilakukan manusia. Karena Allah sesungguhnya sudah membekali fitrah manusia untuk menerima hidayah, yaitu berupa akal yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Akal juga berupa hati nurani yang disebut kolbu. Kolbu ibarat sebuah cermin. Jika cerminnya retak atau kotor, maka kita tidak mampu berkaca dengan sempurna. Nabi mengingatkan, jika seseorang melakukan kemaksiatan satu kali, maka akan timbul titik hitam pada hatinya. Inilah yang sesungguhnya menodai tauhid kita. Karena orang yang bertauhid akan memiliki keyakinan seluruh hidupnya akan berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Nah pemirsa, inilah makna tauhid seperti yang diuraikan dalam surat Al-Ikhlas. Jangan lewatkan untuk terus menyaksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.